Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Asri Widyastuti. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 beserta personal branding. Di dalam sintesa agenda 3 termuat 3 materi pokok. Yang pertama, manajemen ASN. Di dalamnya termuat materi kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, konsep merit dalam pengelolaan ASN. Materi kedua adalah pelayanan publik, di mana termuat prinsip pelayanan publik, pola pikir sebagai pelayan publik, serta etiket pelayanan publik. Dan materi ketiga adalah Whole of Government atau WOG, di dalamnya termuat konsep WOG serta penerapan WOG. Manajemen ASN adalah suatu pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Aparatur sipil negara terbagi menjadi dua. Yang pertama PNS, pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagai ASN, kita memiliki kedudukan beserta peran. Kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas-tugas aparatur sipil negara. 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak-hak ASN terbagi menjadi dua, yaitu PNS akan mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Selain itu, PPPK akan mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sebagai ASN, kita memiliki kewajiban 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ke-8, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN bertujuan untuk menjaga harkat, martabat, dan kehormatan ASN. Kode etik ASN adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Serta 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan, kemampuan, dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai kompetensi dan kinerjanya.
Untuk diketahui ada 8 aspek dalam proses dan penilaian terhadap penerapan sistem merit, yaitu perencanaan, kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Penyelenggaraan sistem merit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal tentang Aparatur Sipil Negara, di mana sistem merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip dalam pelayanan publik: partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pola pikir aparatur sipil negara dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Ada beberapa etiket dalam pelayanan publik, yaitu berkomunikasi dengan sopan santun, hormat menghormati, penuh perhatian, baik dan wajar, suka menolong, dapat mengendalikan emosi, ramah, akrab, serta bersahabat. Whole of government adalah sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Contoh penerapan Whole of Government di Indonesia: 1. BPJS, yaitu lembaga yang memiliki tugas untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Satgas COVID-19 dapat memberikan informasi tentang pencegahan dan pengendalian serta penanganan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Ketiga, e-billing. Fungsi dari e-billing adalah digunakan untuk membantu setiap wajib pajak dalam membuat surat setoran elektronik. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi ASN yang bahagia, yaitu bertanggung jawab, amanah, harmonis, akuntabel, gigih, serta adil. Demikianlah penjelasan sintesa agenda 3 dari saya Asri Widyastuti, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.